Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita membahas mengenai gaya magnet atau yang biasa dikenal sebagai gaya Lorentz. Gaya Lorentz atau gaya magnet ini merupakan interaksi antara muatan listrik atau arus listrik dengan medan magnet B. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, bahwa gaya Lorentz terjadi pada muatan yang bergerak. Ingat, ini yang bergerak muatannya ya. Kemudian, arah gaya ditentukan oleh operasi cross atau silang antara vektor kecepatan dan vektor medan magnet. Jadi, V cross B. Kemudian, dalam aplikasinya, gaya tersebut sering juga dipadukan dengan gaya listrik, yaitu F sama dengan Q kali E. Nah, selanjutnya kita kembali pada pembahasan mengenai gaya magnet atau dikenal sebagai gaya Lorentz. Misalkan ini adalah bidang XY yang ini, dan ini adalah bidang YZ ya. Kemudian tinjau, misalkan ada medan B hanya memiliki komponen pada sumbu X dan sumbu Y. Misalkan arahnya ke sini. Nah, ini B-nya. Jadi B-nya berada pada bidang XY misalkan. Nah, kemudian muatan titik Q bergerak dengan laju V sepanjang sumbu Y. Nah, misalkan geraknya begini ke kiri, artinya ke arah kiri. Jadi kita bisa gambarkan si muatan Q ini bergerak dengan arah V ini ke kiri. Si V-nya ini ya, ini medan B-nya, vektor B ini vektor kecepatan. Nah, maka si muatan ini nih, jika misalkan V dan B ini membentuk sudut theta, nah ini, maka si muatan itu akan mengalami gaya magnet tadi ya, karena dia bergerak di dalam medan magnet atau disebut gaya Lorentz tadi. Jadi pada muatan yang positif ini, gayanya adalah Q, si nilai muatan itu kalikan dengan kecepatannya V cross B. Nah, di sini menggunakan atau persamaannya adalah persamaan V cross B di sini. Nah, tadi kita sudah diingatkan tentang perkalian cross dua buah vektor. Jadi arah gaya, arah si F ini mengikuti aturan skrup. Jadi bayangkan jika skrup diputar dari arah V diputar ke arah B begini, maka berlawanan dengan arah jarum jam. Maka skrup itu akan bergeser ke atas. Nah, inilah arah pergeseran skrup itu menunjukkan arah dari F atau arah gaya. Nah, kalau kita lihat dari sini, maka si F ini tegak lurus dengan medan magnet dan tegak lurus dengan kecepatannya, dengan arah kecepatannya. Bagaimana kalau muatannya negatif? Nah, kalau muatannya negatif bergerak V ke sana, maka masukkan nilai negatifnya di sini. Berarti F-nya sama dengan negatif arah V cross B. Tadi arah V cross B-nya ke atas. Jika muatannya negatif, berarti negatif dari ke atas, sehingga arahnya ke bawah. Itu kalau muatannya negatif untuk kasus seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan meninjau beberapa hal berikut ini. Pertama, mengenai sirkulasi muatan. Nah, muatan yang berputar, muatan bergerak dalam medan magnet sehingga dia bisa mengalami perputaran. Ini biasanya digunakan untuk mengetahui jenis muatan, apakah positif, negatif, atau netral. Kemudian yang kedua tentang selektor kecepatan atau pemilih kecepatan. Ini biasanya untuk mencari muatan dengan kecepatan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah tentang efek Hall. Efek Hall ini digunakan untuk mengetahui sifat listrik dari suatu bahan.